Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Ya, jenengan ya sekarang ya, karena Bu Beni ada trouble. Baik. Ya. Coba jelaskan Pak, yang seperti Bu Beni tadi kaitannya dengan teori belajar 5 ya Pak. Oh, okay. Untuk teori belajar, yang pertama adalah teori behavioristik. Itu teori yang menyebutkan bahwa perubahan tingkah laku itu karena adanya stimulus dan respon. Kemudian untuk Ya, bentar Pak, langsung diberikan contoh di dalam kelas itu kira-kira kalau mau ngasih stimulus dan ada respon itu kira-kira contohnya apa? Oke. Misalnya kalau menurut saya itu dari pembiasaan pagi, misalnya membiasakan anak berdoa sebelum pelajaran, membiasakan anak membaca Asmaul Husna, suratan pendek, itu nanti lama-lama anak-anak terbiasa. Itu seperti itu. Iya, oke, itu benar Pak. Terus teori apa lagi Pak? Untuk teori yang berikutnya adalah kognitif, itu membangun pengetahuan. Jadi anak yang tadinya tidak bisa atau belajar tujuannya kan dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, itu seperti itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari di kelas contohnya gimana? Penyampaian materi pelajaran misalnya dari guru menyampaikan pengetahuan materi pelajaran secara langsung. Itu tergantung ya Pak. Kalau teorinya Ausubel itu kan berkaitan dengan pembelajaran itu akan gampang diterima ketika bermakna. Bagi dia itu ada gampangannya itu sesuai dengan apa yang bermakna, itu bisa maksudnya lingkungannya itu enak dan seterusnya, itu jadi gampang keterima. Atau kalau menurut Brunner itu kan belajar yang gampang diterima sebagai pengetahuan dan ilmu itu kalau belajarnya langsung, jadi dipraktek langsung. Makanya ada istilah inaktif, ada inaktif, ikonik, simbolik. Nah terus ketiga untuk yang teori ketiga apa? adalah pembelajaran humanis. Jadi itu gimana? Bisa diistilahkan dengan memanusiakan manusia. Kalau misalnya dalam pembelajaran itu peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu bukan sebagai objek belajar tapi sebagai subjek. Jadi lebih memanusiakan anak. Ya, terus setelah itu Bu Beni nanti ya, karena ini ganti dulu dengan Pak Khairi dulu ya. Nanti tadi mati lampu Pak. Iya, nggak apa-apa. Terus kemudian konstruktivisme itu membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. Kalau dalam proses pembelajaran itu gimana guru melakukan kegiatan teori itu sesuai dengan teori itu? Misalnya membangun pengetahuan misalnya dari menerangkan teorinya, kemudian anak-anak mencoba untuk belajar langsung, kemudian untuk anak-anak bisa memecahkan masalah, itu menurut saya seperti itu. Jadi konstruktif. Jadi ilmunya itu diperoleh secara langsung melalui pengalaman. Contoh ya, anak kecil itu kan nggak ngerti kalau api panas. Tapi ternyata ketika dia megang itu panas, itu kan jadi nggak berani lagi gitu. Atau anak mainan kucing, ternyata cakar kucing gitu kan. Ya itu dalam konteks itu konstruktivisme. Cuman masih sangat sederhana. Kalau mau lebih ini ya berarti diajak eksperimen gitu. Itu. Kalau yang satu lagi teori apa? Teori belajar sosial. Gimana itu Pak? Jadi anak menirukan atau ada model. Misalnya
guru sebagai contoh untuk kegiatan pembelajaran anak-anak, atau anak-anak bisa belajar dari orang lain, misalnya ketika belajar ada kegiatan bermain peran atau yang lain seperti itu. Iya. Secara tidak sengaja mungkin panjenengan itu melihat anak-anak sekolah murid jenengan itu motor dipradali nggo balapan. Ya kan? Itu kan pengen seperti Rossi atau seperti itu sebetulnya dia ingin meniru model yang ada. Artis Korea dan lain sebagainya. Itu nanti nama-nama pemilik teorinya itu diapalin ya Pak? Oh iya Pak. Umpama konstruktivisme itu siapa? Salah satunya. Paling tidak itu salah satunya. Kognitif itu siapa? Teori kognitivis. Kemudian teori behavioris itu siapa? Gurunya tulisannya jelek tuh murid itu tambah jelek. Tambah bingung ya. Untuk membetulkan ngasih tahu bahwa nulis itu bismillah itu sinnya itu harus ada renggetnya betul, mimnya gini betul. Nanti ada renggetnya kemana? Ya. Renggetnya kemana kan? Iya. Itu ya Pak ya. Oke. Berikutnya PTK Pak. Jenengan nulis tentang apa Pak? PTK-nya Pak. Untuk PTK rencananya yang akan saya laksanakan tentang metode mind mapping untuk materi kisah Nabi kelas 3, pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Bacanya gimana Pak? Coba dibaca kalau PTK. Okay. Peningkatan hasil belajar materi kisah Nabi Muhammad SAW melalui metode mind mapping dengan pendekatan PBL, TPACK pada siswa kelas 3 SD Negeri Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Iya, mind mapping itu apa Pak? Peta konsep Pak, membuat peta konsep. Ada PJBL-nya juga ya Pak? PJBL-nya saya pakainya PBL-nya. PBL-nya apa Pak? Dengan mapping Pak. Untuk mappingnya suruh mapping apa, terus problemnya apa? Okay. Dari anak-anak itu kalau pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu untuk tentang kisah itu biasanya sedikit kesulitan. Jadi masalahnya di situ, kesulitan dalam memahami kisah-kisah seperti itu. Ya, makanya biar mudah paham itu caranya diapakan? Dengan saya coba untuk membuat ini metode mind mapping dengan metode mind mapping ini. Mind mapping itu disuruh apa maksudnya? Siswa disuruh apa? Ya, membuat peta konsep tentang kisah Nabi. Jadi misalnya kisah Nabi Muhammad, kemudian nanti masa kecilnya seperti apa, kemudian masa remajanya seperti apa, begitu Pak. Yang membuat mind mapping siapa Pak? Peserta didiknya. Dalam bentuk mind mapping itu tidak harus dalam bentuk kayak gitu Pak, bisa dalam yang atraktif untuk anak-anak itu mind mapping. Nabi Muhammad kecil digambar, Nabi Muhammad kecil, apa yang terjadi. Yang satu suruh gambar Nabi Muhammad usia remaja kayak gitu misalnya. Itu ya, atau tempat itu. Ya oke, saya kira bagus Pak. PTK sudah, ini sudah. Terakhir Pak, kalau modul ajar itu isinya apa Pak? Modul ajar Pak. Modul ajar ada deskripsi umum atau apa namanya informasi umum, misalnya identitas sekolah, identitas gurunya seperti itu. Kemudian ada kompetensi yang harus dicapai, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian di bagian isi itu ada langkah pendahuluan, langkah langkah pembelajarannya, kegiatan inti, kemudian ada penutup, kemudian ada asesmen atau penilaiannya. Oke. Itu dalam modul ajar ada LKPD-nya nggak Pak? Atau disendirikan Pak LKPD Pak? Kalau saya biasanya digabung Pak.
dibuat di lampiran. Oke, yeah. Kalau PPRA apa Pak? PPRA. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu berarti setiap mata pelajaran harus begitu ya Pak, setiap tema ya Pak. Sudah dilakukan belum Pak? Oke, insya Allah. Mulai dilaksanakan. Soalnya ini saya juga baru tahu Pak untuk PPRA. Oke, yeah. Sampun Pak, Prof Wito. Prof Barjo, turun, Pak Khairi. Terima kasih Pak. Ya sudah selesai.